Di awal film, kita diperlihatkan ada seorang gadis yang bernama Anna yang sedang berlari di sebuah bangunan. Gadis itu benar-benar terjepit oleh situasi di mana tak lama kemudian ada seorang pria datang dan mengintip. Lalu, scene beralih kepada Anna yang baru saja selesai meletakkan bunga di trotoar. Belum lama ini, sang adik harus meninggal dunia setelah menabrakkan diri ke sebuah bis di trotoar itu. Dan di saat yang bersamaan, ada seorang pria bernama Sul yang sedang diganggu oleh dua pria lainnya. Dari situ, Anna pun langsung bergegas untuk mengajak Sun berbicara. Pada momen tersebut, Sun yang merupakan seorang programmer pun langsung menunjukkan sebuah game buatannya. Game bergenre survival misteri ini diakui Sun sebagai salah satu game yang sangat sulit untuk ditamati. Karena di balik tampilannya yang simpel, terdapat banyak misteri yang sangat sulit untuk dipecahkan. Di balik itu, Anna sebenarnya tidak terlalu peduli dengan game tersebut. Namun, ia lebih peduli dengan kondisi Sun yang selalu diejek setiap saat. Terlebih lagi, keadaan Sun sekarang ini benar-benar mengingatkannya kepada nasib tragis dari sang adik. Menjelang sore hari, Anna langsung bergegas pamit untuk pulang ke rumah. Tak lama kemudian, datanglah seorang pria bernama Takuro. Dan sangat disayangkan, Sun yang tidak salah apa-apa malah diganggu oleh pria tersebut. Bahkan, game buatannya turut menjadi korban. Selepas kejadian itu, terlihat dua orang remaja yang bernama Takeshi dan Mika sedang menunggu kedatangan Takuro. Di mana Takuro terlihat berjalan bersamaan dengan Sun. Dari sini, mereka pun berencana masuk ke sebuah rumah kosong, sembari membawa kotak yang tak jelas apa isinya. Di sisi lain, tepat di belakang bangunan itu, terdapat seorang siswa ambisius bernama Hiroshi yang sedang meneliti sebuah kepompong. Ternyata, Anna mengikuti keberadaan Takuro beserta kawan-kawan. Belum diketahui pasti apa yang akan Anna lakukan. Namun yang jelas, rombongan itu sudah berpapasan dengan Hiroshi. Di titik ini, Hiroshi menjelaskan bahwa ia begitu kagum dengan kepompong yang berubah menjadi kupu-kupu. Namun rasa kagum itu tidak berarti sama sekali setelah pintu bangunan tersebut mulai terbuka dengan sendirinya. Disinilah terlihat jelas bahwa Takuro bukanlah orang yang penakut. Berbeda halnya dengan Mika, Takeshi, Soi, dan juga Hiroshi yang merasa ragu-ragu untuk masuk ke dalam. Dan siapa sangka, baru saja beberapa langkah, berbagai gangguan suara mulai dirasakan oleh mereka semua. Takeshi benar-benar berubah total menjadi orang yang sangat penakut. Setelah suasana mulai aman, barulah Anna turut bergegas masuk ke dalam bangunan itu. Namun sialnya, tak sampai 1 menit, seluruh akses jaringan di handphone mereka semua langsung hilang seketika. Kemudian, pintu pun menutup dengan sendirinya. Tak berhenti di situ, dalam sekejap waktu, lewatlah sekelebat makhluk misterius di depan mereka. Sontak hal tersebut pun langsung membuat Takeshi lari terbirit-birit. Dia berlari demi bisa bersembunyi di dalam sebuah lemari. Anna pun bertemu lagi dengan Sun. Dia menjelaskan bahwa setiap pintu di bangunan itu tidak bisa terbuka sama sekali. Lalu, keadaan berjalan semakin memburuk setelah keberadaan mereka semua saling terpencar satu sama lain. Pada situasi yang berbeda, Takuro bersama Mika sudah berada di ruangan bawah tanah. Takuro berniat masuk ke sebuah gudang. Sebenarnya Mika tidak setuju dengan Takuro, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa dan akhirnya mengikuti Takuro. Disinilah Mika sebenarnya sudah melakukan kesalahan besar. Dan untungnya, ia pun bertemu dengan Hiroshi. Dan untuk saat ini, Mika masih aman dan dapat bernafas lega. Secara bersama-sama, mereka pun masuk ke suatu ruangan dan terdengar suara berisik.
Dan ternyata, ruangan itu adalah tempat persembunyian Takeshi. Di hadapan Mika, Takeshi benar-benar menunjukkan bahwa ia adalah orang yang sangat penakut. Saking takutnya, Takeshi memutuskan untuk tetap bersembunyi di dalam lemari itu. Alhasil, Hiroshi langsung berjanji bahwa mereka akan segera menjemputnya jikalau pintu keluar sudah ditemukan. Sedangkan di sisi lain, Ana bersama Sun masih berjalan berduaan saja. Ternyata, mereka pun tak sengaja melewati ruangan yang sama. Serta harus berpapasan dengan Hiroshi dan juga Mika. Dan di saat itu juga lah, secara tiba-tiba, Takeshi mulai mendengar suara Takuro yang memanggilnya. Padahal, Takuro sendiri sebenarnya masih bersantai di dalam gudang bawah tanah. Alhasil, Takeshi langsung disergap oleh makhluk misterius berpostur jumbo berwarna biru. Teman-temannya pun hanya bisa histeris setelah melihat bentuk tubuh Takeshi yang sudah hancur lebur. Karena ketakutan, Mika pun langsung kabur, serta harus dikejar oleh Hiroshi. Mika lalu sengaja mendatangi Takuro dan memberitahu bahwa Takeshi sudah tewas setelah dimakan oleh makhluk misterius. Sedangkan di saat yang bersamaan, Sun masih berdiam diri di tempat yang sama. Dan secara mengejutkan, ia berkata kalau semua alur yang mereka alami benar-benar mirip dengan alur dari game buatannya. Percaya tidak percaya, apa yang dikatakan Sun memanglah terbukti benar. Bersama dengan Ana, ia pun berhasil mendapatkan sebuah kunci, hanya dengan menarik 2 buah buku secara bersamaan. Mirisnya, Mika sama sekali tidak tahu bahwa ia tidak akan pernah keluar dari sana selagi teka-teki belum dipecahkan. Dan pada momen tersebut, ia langsung diganggu oleh si makhluk jumbo. Lalu Shin beralih kepada Sun bersama Ana. Dengan kunci yang ia dapat, Sun langsung masuk ke suatu ruangan. Di ruangan itu, ia hafal betul kalau di balik sebuah jam terdapat tombol tersembunyi. Bukti kedua ini pun semakin memperjelas bahwa seluruh teka-teki yang menimpa mereka memanglah diangkat dari game buatan Sun. Sampai pada akhirnya, ketika tiba di ruangan piano, mereka mulai mendengar suara Mika yang memanggil. Namun suara itu tidak benar-benar berasal dari Mika, melainkan berasal dari si makhluk jumbo yang sedang menyamar. Dengan ukuran sebesar itu, tidak ada jalan keluar lain bagi mereka berdua, selain berlari sekencang-kencangnya. Lantas di ruangan berikutnya, Sun langsung berusaha untuk membuka suatu peti. Di mana tepat di dalam peti tersebut, mereka harus mengambil sebuah sapu tangan yang akan digunakan untuk membersihkan piano dari cacaran darah. Hanya saja, di tengah perjalanan, Sun dan Ana baru menyadari kalau Mika sudah meninggal dengan kondisi hancur lebur. Kemudian datanglah Hiroshi ke ruangan tersebut. Ana segera menyuruh Hiroshi untuk membersihkan cacaran darah di piano itu. Dan ternyata, setelah dibersihkan, terlihat susunan kode yang bisa mereka pakai untuk membuka sebuah brankas. Di dalam brankas itu pun, masih terdapat lagi sebuah kunci yang akan terpakai untuk membuka pintu di gudang bawah tanah. Namun sialnya, baru saja tiba di bawah, Takuro langsung menghajar Hiroshi dengan membabi buta. Di mana kemarahan Takuro pun semakin menjadi-jadi setelah Ana berulang kali menyebut nama Sun di depannya. Dan tak ada yang menduga, pada momen inilah terkuak sebuah fakta yang mencengangkan. Ternyata, sedari tadi keberadaan Sun hanya bisa disadari oleh Ana.
Sedangkan Takuro, Mika, Hiroshi, dan juga Takashi tidak pernah menyadari keberadaan Sun. Karena pada faktanya, kepergian Takuro, Mika, dan juga Takashi ke tempat ini memanglah memiliki sebuah maksud, yakni untuk menyemen jasadnya Sun yang sudah tewas karena ulah Takuro. Dan dengan kesadaran itu, Ana pun menjelaskan bahwa sebenarnya ia tahu kalau Sun sudah tewas. Tapi, ia sengaja pergi membuntuti Takuro demi mencari tahu apa yang sebenarnya akan dilakukan Takuro terhadap jasad Sun. Ditambah lagi, sedari awal kedatangan mereka ke bangunan ini sudah direncanakan. Karena bangunan itu sebenarnya sudah dibuat dan berada di dimensi lain. Dimensi yang mengikuti semua alur dari game buatan Sun. Bisa dibilang cara itu adalah satu-satunya kesempatan bagi Sun untuk membalas dendam kepada mereka. Maka dari itu, tak heran jika di awal kedatangannya, Takashi benar-benar ketakutan tanpa henti. Yang mana, di balik itu semua, Sun masih menganggap dirinya hidup. Serta belum sadar kalau dirinya itulah yang membuat makhluk jumbo itu muncul. Sampai pada akhirnya, Sun baru sadar ketika ia melihat langsung kalau jasadnya akan segera disemen oleh Takuro. Dan sudah jelas, tak perlu waktu lama, Takuro pun langsung disantap oleh si makhluk jumbo. Dan sialnya, Ana tak lagi mampu untuk membawa Hiroshi. Akhirnya, Hiroshi turut disantap juga oleh si makhluk jumbo. Ana hanya bisa berlari dan berlari untuk menyelamatkan diri dari si makhluk jumbo. Makhluk jumbo itu terus mengejar Ana tanpa henti. Di sini pun terjawab bahwa scene di awal film menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Beruntung semasa hidupnya, Ana sudah banyak berperilaku baik kepada Sun. Maka Sun sendiri tak ragu-ragu untuk membawanya keluar dari dimensi ini. Di akhir film, scene pun langsung beralih jika seandainya Ana tidak pulang meninggalkan Sun. Seluruh cerita pastinya akan berubah karena Ana pasti dapat menggagalkan aksi keji dari Takuro terhadap Sun.